Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Harusnya pasti punya semangat dulu. Masa pagi-pagi nggak semangat belajar? Kok semangat? Oke? Ada yang tahu nggak sekarang kita mau mempelajari tentang apa? Tahu? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya, gerak, dan energi. Tapi untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tentang gaya dulu ya. Oke, sebelum itu kalian Bapak suruh untuk membaca materi tentang gaya itu, gaya, gerak, dan energi itu. Nah, sekarang silahkan anak-anak untuk membacanya dulu. Nanti kalau tidak ada yang paham bisa ditanyakan pada Bapak ya. Nah, sekarang baca dulu. Nah, kalian kan sudah membacanya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, di sekitar kalian pasti ada namanya benda-benda, gerak-gerak benda. Nah, coba kalian amati mengenai gerakan benda-benda tersebut. Misalnya gerakan pada kompas, terus rem sepeda, atau daun-daun yang berguguran jatuh ke bawah. Nah, pada kompas itu sendiri itu kan menunjukkan bahwa arahnya menuju ke utara dan selatan. Nah, itu bisa disebut dengan gaya magnet. Terus ada rem sepeda. Jika ingin mengeremnya pasti ada gaya gesekan. Nah, terus daun-daun yang berguguran itu pasti itu turun ke bawah. Nah, itu dinamakan dengan gaya gravitasi. Nah, itu gerak-gerak itu mempunyai gerakan yang beraturan. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan mengenai gaya magnet. Nah, gaya magnet itu berasal dari kata magnet. Apa itu magnet? Nah, magnet itu istilahnya adalah magnesia. Nah, magnesia itu adalah nama dari daerah kecil di Asia. Nah, di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang dapat ditarik oleh besi. Nah, itu dinamakan magnet. Nah, sekarang itu menjadi magnet dan tergolong magnet alam. Nah, pada perkembangan zaman ini telah dibuat magnet buatan, benda yang dapat ditarik dengan besi. Tapi tidak semua benda dapat ditarik, karena magnet itu dapat menarik dengan bahan logam seperti besi itu dapat ditarik dengan oleh magnet. Benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, nah itu karena tidak mengandung bahan logam. Nah, bisa disimpulkan bahwa magnet itu bisa menarik karena ada bahan logamnya. Nah, magnet itu sendiri mempunyai dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau contohnya pembuatan magnet itu sangat sederhana banget ya. Itu kalian cukup menggosok-gosokkan besi ke magnet itu, ke kutub magnet itu. Nah, gosokkan makin banyak kalian menggosoknya, maka akan semakin besar juga kekuatannya. Nah, itu tapi itu sifatnya sementara. Jika benda tersebut dilepaskan dari magnet, maka sifat magnet akan hilang. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang gaya gravitasi. Nah, apakah kalian sudah paham tentang
gaya gravitasi itu apa? Coba kalian sendiri mencoba pulpen kalian dijatuhkan. Nah, sudah. Nah, itu dinamakan gaya gravitasi. Contoh ini bola. Nah, ini Bapak jatuhkan. Nah ini disebut gaya gravitasi. Nah, ini karena ada gravitasi bumi. Terus tidak cuma itu, benda padat atau cair pun kalau dilemparkan ke atas pasti akan jatuh ke bawah lagi. Nah, itu karena adanya gravitasi bumi. Nah, contohnya untuk para astronot itu, nah, semakin tinggi terbang ke angkasa maka semakin hilang gaya gravitasi bumi, karena di angkasa tidak ada gaya gravitasi, maka akan terombang-ambing di angkasa, karena di angkasa tidak ada gaya gravitasi di bumi. Kalau di bumi pasti akan ada gaya gravitasi atau turun ke bawah gitu maksudnya. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang gaya gravitasi. Sekarang kita mempelajari tentang gaya gesekan. Sudah tahu apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan? Belum. Nah, sebelumnya gaya gravitasi itu kan sanggup menarik seluruh benda yang akan turun ke bawah dengan dalam bentuk gerak jatuh. Nah, tapi adakah gaya lain yang mempengaruhi gerak jatuh? Nah, ada nggak? Nah, walaupun tidak terlihat, ada gaya lain yang gaya lain selain gaya gravitasi yang mempengaruhi gerak jatuh benda. Gaya itu adalah gaya gesekan. Gaya gesekan itu bersifat menahan gerakan benda. Terus arahnya itu ke atas nih. Kalau gaya gravitasi itu kan untuk menarik benda ke bawah, sedangkan gaya gesekan itu menahan benda yang akan jatuh ke bawah. Nah, akibatnya itu gerak benda menjadi lambat. Itu berarti kecepatan gerak itu diperlambat oleh gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu memiliki banyak manfaat. Nah, contoh-contohnya yang satu yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelintir. Contohnya ketika kalian berjalan itu kaki dan lantai harus gesekan. Kalau tidak gesekan itu kalian mudah tergelincir. Nah, itu perlu. Terus yang kedua, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya pada sepeda, rem karet akan mencengkeram pelek agar roda berhenti berputar. Terus cengkeraman karet rem tersebut memberi gaya gesekan pada pelek. Nah, antara pelukan ban dan jalanan juga harus terjadi gesekan, oleh karena itu sepeda dapat berhenti. Baiklah, kita sekarang akan memasuki diskusi. Nah, buat kelompok ya. Sini menjelaskan tentang gaya magnet, sini gaya gravitasi, sini gaya gesekan. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Saya beri 10 menit, cukup nggak? Oh, cukup ya. Nah, sekarang mulailah diskusinya. Nah, sekarang sudah 10 menit. Nah, sekarang untuk kelompok ini gaya gesekan. Nah, sini untuk masuk ke depan untuk menjelaskan. Coba. Nah,
kurang lebih seperti itu mulai pertama. Oke, kembali ke bank masing-masing. Sekarang kita akan memasuki sesi latihan soal. Kalian sudah membaca dan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ya. Siap? Nah, soalnya bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kerjakan sebisa mungkin dengan jujur, spesial kalian. Nah, selamat mengerjakan. Baiklah, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Oke, saya ambil letaknya ya. Sehubung jam pelajaran Bapak sudah habis, maka pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, tetap semangat belajar, terus jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, pokoknya tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.